dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan materi terkait separated subject kurikulum atau kurikulum terpisah. Nah, selamat menyaksikan. Nah, jadi apa itu separated subject kurikulum? Nah, pertama-tama yaitu pengertian separated subject kurikulum adalah model kurikulum di mana setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan tidak berhubungan langsung satu sama lainnya. Setiap mata pelajaran memiliki struktur, tujuan, metode pembelajaran, dan penilaian yang mandiri. Kurikulum ini sering digunakan dalam sistem pendidikan tradisional, di mana setiap disiplin ilmu diajarkan secara terpisah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan dalam bidang tersebut. Nah, jadi apa saja karakteristik pada kurikulum ini? Separated subject kurikulum. 1. Berbasis disiplin ilmu. Setiap mata pelajaran memiliki materi dan metode yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Misalnya, pelajaran matematika diajarkan secara mandiri tanpa dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti sains dan geografi. Kedua, yaitu terstruktur dan sistematis. Kurikulum disusun dengan pembagian waktu yang jelas untuk setiap mata pelajaran. Misalnya, dalam jadwal sekolah, siswa memiliki waktu khusus untuk matematika, bahasa, sains, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu penilaian terpisah. Setiap mata pelajaran memiliki sistem evaluasi sendiri seperti ujian tertulis, tugas, dan proyek. Nilai siswa dihitung berdasarkan performa mereka dalam masing-masing mata pelajaran, bukan integrasi dari beberapa bidang. Yang keempat yaitu pengajaran oleh spesialis. Guru yang mengajar setiap mata pelajaran adalah spesialis di bidang tersebut. Misalnya, guru matematika hanya mengajar matematika, sedangkan guru sejarah hanya mengajar sejarah. 5. Yaitu minim keterkaitan antar mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan tanpa banyak integrasi dengan bidang-bidang lain. Misalnya, siswa belajar tentang revolusi industri di pelajaran sejarah tanpa menghubungkannya dengan dampak terhadap ekonomi dan sains. Nah, selanjutnya apa saja kelebihan dari kurikulum ini? Nah, adapun kelebihan dari separated subject kurikulum atau kurikulum terpisah, yang pertama, mendukung pemahaman mendalam. Siswa dapat memahami konsep dalam setiap mata pelajaran dengan lebih fokus karena tidak bercampur dengan materi yang lain. Yang kedua, mudah dalam perencanaan dan pengelolaan. Kurikulum ini lebih mudah dirancang karena setiap mata pelajaran memiliki silabus, bahan ajar, dan sistem evaluasi yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan spesialisasi guru. Guru dapat mengajarkan mata pelajaran sesuai dengan keahlian mereka, sehingga pengajaran menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, sistem evaluasi yang jelas. Penilaian terhadap siswa dilakukan berdasarkan performa mereka dalam setiap mata pelajaran, sehingga lebih mudah untuk mengukur kemajuan mereka dalam setiap bidang. Lalu, apa saja kekurangan dari kurikulum ini? Adapun kekurangan dari separated subject kurikulum, yang pertama itu kurangnya integrasi pengetahuan, di mana model ini itu kurang mendorong siswa untuk menggabungkan berbagai bidang ilmu, sehingga dapat membatasi kemampuan berpikir holistik siswa. Misalnya di dalam dunia nyata, masalah ekonomi itu seringkali terkait dengan faktor sejarah, politik, dan juga sosial. Tetapi di dalam kurikulum ini, semua bidang tersebut dipelajari secara terpisah. Selanjutnya itu tidak mendukung keterampilan abad ke-21. Keterampilan seperti masalah lintas disiplin, kreativitas, dan berpikir kritis itu kurang dikembangkan dalam kurikulum ini karena pembelajaran dilakukan dalam batas-batas disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya itu bisa membosankan bagi siswa.
siswa itu mungkin merasa bosan karena pembelajaran dilakukan dengan pendekatan yang kurang fleksibel dan tidak mengaitkan dengan konsep sesuai dengan situasi nyata. Selanjutnya itu kurang relevan dengan dunia nyata, di mana di dalam dunia kerja atau di dalam kehidupan sehari-hari itu berbagai bidang ilmu seringkali saling berhubungan. Oleh karena itu, pembelajaran yang terpisah dapat membuat siswa itu kurang siap menghadapi masalah kompleks di dunia nyata. Di mana saja contoh dari kurikulum ini diterapkan? Baik, adapun contoh penerapan Saparated subjek kurikulum yang pertama sekolah tradisional. Di banyak sekolah dasar dan menengah, sistem pembelajaran masih berbasis separated subject dengan mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah sesuai jadwal. Yang kedua, ada universitas dan pendidikan tinggi. Banyak program sarjana menggunakan sistem ini, di mana setiap mata kuliah dipelajari secara independen sesuai dengan jurusan atau program studi. Yang ketiga, sistem pendidikan di beberapa negara. Jadi banyak negara yang menggunakan pendekatan ini dalam pendidikan dasar dan menengah, seperti Jepang, Jerman, dan beberapa sistem pendidikan di Asia Tenggara. Adapun contoh penerapan separated subjek kurikulum di Indonesia. Jadi di Indonesia itu separated subjek kurikulum diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam kurikulum 2013 atau K13 dan sebelumnya. Jadi kesimpulan pada kurikulum ini, kurikulum terpisah memiliki kelebihan dan memberikan struktur dan kedalaman materi, tetapi memiliki kekurangan dalam hal relevansi, pengembangan keterampilan abad ke-21 dan integrasi antar mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum ini mungkin lebih cocok untuk mata pelajaran yang membutuhkan penguasaan konsep-konsep dasar yang kuat seperti matematika dan sains. Namun, untuk mata pelajaran lain, kurikulum yang lebih terintegrasi mungkin lebih efektif. Sekian paparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.